Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, pengurus Majelis Taklim Lansia Permata yang kami hormati, sudah biasa nggih, saya tak berpantun dulu. Kemarin berpantun satu, sekarang ya satu nggak apa-apa. Sudah tak buat 4, jangan khawatir. Ngepek lah, ini buatan sendiri kok yo. Walaupun ngepek juga nggih. Nggak apa-apa nggih. Pagi cerah burung bernyanyi. Langit biru indah terasa. Lansia Permata tetap berseri-seri. Semangat maju, selalu bahagia. Satu lagi. Jalan-jalan ke kota tua, tak lupa membeli permata. Walau sudah jadi lansia, semangat menuntut ilmu tetap membara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun lansia kita tetap semangat menuntut ilmu, beraktivitas kita untuk menenangkan hati, menjadi hati bahagia, itu juga harus kita usahakan. Bertemu teman, bertemu saudara yang tadinya di rumah itu cemberut, di sini bisa tertawa, bisa bahagia. Itulah lansia permata. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang berbahagia dan kami hormati, pagi hari ini kita pantas dan wajib bersyukur karena Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, luar biasa bagi kita rasakan. Manakala sedikit apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, manakala kita mampu mensyukurinya, mampu untuk berterima kasih pada Allah, insya Allah nikmat itu pasti akan bertambah. Allah akan memberi nikmat sekecil apapun, manakala kita syukuri, insya Allah akan ditambah Allah. Namun kita itu manusia, kadang itu lupa bersyukur. Dikasih sedikit kurang, tidak bersyukur. Nek dikasih banyak baru kan nanti gini caranya, kan bersyukurnya pas banyak, Pak. Nek banyak kan nanti ditambahnya luwe karepe sapa. Ya, itu kan keinginan kita. Allah nggak bisa. Inilah, sekecil apapun ibu-ibu nggih, jangan sepelekan barang yang kecil. Nikmat Allah diberikan, dirasa kita enggak, wah, apa bernafas itu apa is biasa, kabeh itu bisa kecuali yang dulu saya matur gitu. Ini sehingga alhamdulillah, makanya disunahkan
setelah kita bangun mau tidur kita berdoa. Bangun tidur kita berdoa. Hafal mboten ibu-ibu? Prakteknya mboten? Nggih, setiap mau sare ibu-ibu berdoa nggih. Dongane pripun? Amut. Nah, alhamdulillah hafal. Setelah sare panjenengan sare tidur terlelap, bahkan dikatakan orang itu apa? Tidur sampai kepati seperti orang mati. Tapi bidannya masih alhamdulillah, bersyukur. Itu caranya berdoa sebelum tidur. Setelah bangun panjenengan pripun? Berdoa lagi. Doanya pripun? Yes, lansia permata. Luar biasa. Semuanya hafal. Berarti ini selalu dipraktekkan dalam hidup setiap hari. Sesuatu yang kecil manakala kita nggak pernah lakukan, ya itu lupa. Apa-apa nek nggak pernah dipraktekin, lalu lupa. Ini ibu-ibu luar biasa, sudah terbiasa. Insya Allah nanti termasuk hidup kita ini menjadi hidup yang barokah, hidup yang berkah. Selalu merasa bersyukur pada Allah. Nikmat kecil. Bernafas dianggap sepele, nggak bisa bernafas ya. Kok disepele? Kabeh orang umum bisa Pak bernafas. Makanya itulah, hargailah syukurlah nikmat Allah yang diberikan pada kita, walaupun dirasa terbiasa. Ini manakala kita sudah luar biasa hidup kita kan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya insyaallah tetap istiqomah dengan penuh keikhlasan, kesabaran menjalankan perintahnya Rasulullah, dawuh-dawuh Rasulullah. Insyaallah kita nanti tercatat umatnya Rasulullah, diakui umatnya Rasulullah, insya Allah digolongkan umatnya Rasulullah, dimuliakan hidupnya di dunia dan akhirat, diselamatkan hidupnya di dunia dan akhirat. Di dunia manusia akan selamat itu adalah ada yang namanya beruntung kemana-mana kok ya alhamdulillah selamat beruntung jadi manusia. Itu tidak bisa dengan semata-mata nggak ngapa-ngapa. Harus kita harus kita menjalankan apa yang diperintahkan. Yang memberi kenikmatan itu siapa? Allah. Kita juga harus nggak lupa beribadah, berdoa, mohon pertolongan pada Allah, menyembahnya, menjalankannya syariatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan, hati yang teduh, kesehatan yang selalu insya Allah menjalankan ibadah dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita matur sedikit kita senandung doa nih. Pernah dengar ibu-ibu, saya kan sudah bisa. Ini sudah ada hadroh nih. Saya yakin ada hadrohnya atau? Ya nanti nek saya salah dibetulkan. Yuk kita bersama-sama nggo senandung doa nggo. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min
dinina wa dunyana ya fattahu ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kita. Wah, ini sudah langsung diralat ini, sudah bisa semuanya ya. Kita harus mohon pada gitu terus itu. Betul. Besok lanjutkan besok. Jenengan tiap Selasa di sini loh, nah itu kan tetap bisa ya. Cuman kita monggo kita nggak lepas dari urusan, semoga dimudahkan oleh Allah. Yasir lana ya Allah, semoga dimudahkan urusan kita. Kita punya urusan Bu, malah banyak. Urusannya banyak. Nek banyak itu dikasih makan sudah langsung menang. Ya, maksudnya urusannya bermacam-macam. Ya, inilah makanya kita mohon pada Allah. Kita hanya selalu berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masalah yang ada di dunia ini, kalau kita anggap masalah jadi masalah, nek mengatasi masalah tanpa masalah niku. Tapi monggo kita mengadu pada Allah, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Kita, ampun spontan kok ada bapaknya. Monggo, insya Allah kita punya masalah apapun, adukanlah pada Allah, ceritalah pada Allah, munajat pada Allah, mohon pada Allah. Insya Allah, yakin manakala panjenengan perso kisahnya garwanipun Nabiullah Ibrahim, sinten Ibu? Siti Hajar. Satunya lagi Siti Saro, dua toh. Nah, inilah kelebihannya. Kalau kita contoh, karena terkait hari ini sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Hampir nanti kita masuk 10 Dzulhijjah. Ada apa di situ? Idul Adha, Idul Kurban. Insya Allah nanti jatuh tanggal 6 Juni atau 10 Dzulhijjah, di mana saudara kita yang saat ini nindaki haji sudah siap-siap berada di kota Makkah, yang mana saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar di lembah yang tandus, di lembah yang sangat kering. Gimana Siti Hajar? Wis tandus, kering, panas. Rasanya gimana Bu?
kita nggak bisa membayangkan. Ibu-ibu pernah ke sawah nggih? Pas awake dhewe ning sawah itu nek pas matun po tandur metik pari panen itu panas mboten? Bentar. Itu Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya namanya Siti Hajar yang saat itu baru melahirkan siapa? Ismail. Karena apa kok ditinggalkan? Karena memang mendapatkan perintah Allah. Dan saat itu terkenal dengan raja siapa? Bukan. Siapa raja siapa, Bu? Ya Namrud. Betul, pintar sekali. Raja Namrud yang berkuasa, dia nggak mau yang namanya orang kuasa raja itu karepe ora gelem diganti, ora gelem dibantah. Wes semuanya itu saya. Nah, sampai-sampai dia khawatir karena ada ahli penasihatnya Raja Namrud itu, karena suatu saat nanti engkau akan dilengserkan oleh seorang pemuda. Tanya pada penasihat Raja Namrud itu. Namrud khawatir. Akhirnya yang namanya pemuda laki-laki ya. Namanya pemuda itu semuanya dibunuh. Sampai-sampai ora ono pemuda, adanya cuman pemudi. Ini perempuan bunuh semuanya, sampai-sampai orang yang baru hamil. Nah, dalam kisahnya itu manakala itu hamil dikeker. Nah, saya juga apa, Bu? USG. Wow, ini laki-laki. Nanti begitu lahir kok laki-laki. Naudzubillah, summa naudzubillah. Begitu kejamnya Raja Namrud. Tidak terlepas Siti Hajar. Sehingga Rasulullah Nabi Ibrahim menyingkirkan izbah, pindahlah ke tempat yang tandus, yang sama sekali orang itu nggak akan bakal sampai di sini. Nah, ditinggalkan luar biasa keistiqomahan Siti Hajar, nggak pernah membantah. Di kue neng kene teganya kowe Mas. Aku dikei apa? Nah, itu kan Siti Hajar ada boten sakit. Ini ditinggalkan masih punya anak kecil bayi yang karena diselamatkan itu dipindah kok nggak di tempat yang enak, yang subur. Ya karena dia selamat. Dan memang itu adalah petunjuknya Allah. Di padang yang tandus, kering, gersak, panas luar biasa. Sampai dalam kisahnya kan, sampai sekarang setelah persediaan airnya habis, Nabi Ismail menangis. Siti Hajar gimana, Bu? Gua mencari air, kados panjenengan mencari untuk ya putrinya bagaimana? Terus direwangi piye carane dapat air. Larilah sekarang dikenal dengan peristiwa ibadah haji itu namanya sa'i. Ada dari Bukit Sofa ke Marwah berulang kali mencari airnya di mana. Ya, dalam kisah itu akhirnya Nabiullah Allah mengutus malaikat untuk memberikan air dengan apa? Zam-zam yang muncul di dekatnya Nabi atau putranya Ismail. Dan sampai sekarang justru jadi tempat yang luar biasa barokahnya. Airnya enggak habis-habis sampai sekarang. Ya. Itulah keistimewaannya karena keteguhannya, karena keistiqomahannya. Kalau kita itu sabar dengan suami, ibu-ibu ini masih punya
Masih dengan bapak nggih? Ada yang enggak, bukan membedakan gitu. Maksudnya mari kita untuk ya dengan suami harus itu aku salah ini. Maksudnya monggo itulah bentuk pengabdian. Setelah memunculkan barokah. Kalau enggak anak kita, cucu kita nanti. Sekarang ini gimana? Yang tadinya lembah tandus sekarang menjadi lembah yang sangat menarik, subur, makmur, bahkan menjadi pusat apa? Ibadah ya. Orang sedunia. Kelebihannya. Ya enggak terlepas kesabarannya di mana Nabiullah Ibrahim berdoa ingin punya anak. Doanya gimana dalam Quran itu? As-Saffat 100 itu. Rabbi habli minas sholihin. Apa Bu? Coba ulangi. Rabbi habli minas sholihin. Artinya? Ya Allah, anugerahilah, berilah pada kami anak yang soleh, yang baik. Nah, ini doanya anak-anak yang baik. Doanya. Berapa tahun Nabiullah Ibrahim berdoa, Bu? Dalam ada yang hikayat itu sampai beliau punya keturunan usianya berapa? 100 tahun. 100 tahun. Masa iso? Siti Hajar itu usia berapa? 86 tahun. Ini panjenengan kita. Wah, masih bisa. Ini dari diajarkannya Siti Hajar itu. Loh, ini kita jangan sampai. Saya nggak terus nanti, ayo Pak Eng. Enggak lo ya. Maksudnya jangan sampai menyerah kalau kita berdoa. Apa yang kita inginkan, kita harapkan. Yang kita inginkan, jangan sampai patah semangat, sampai lali. Kok oleh kundungo wis seprono seprene. Kok ora dikabul-kabul? Siti Hajar Nabiullah Ibrahim. Kan setelah diberi, kan istri pertama Siti Sarah. Usia berapa beliau sampai punya keturunan? 90 tahun. Siapa putranya? Ishak, Nabi Ishak. Nah, Siti Hajar putranya Ismail. Memang duluan. Ya, itulah kehebatannya Siti Sarah. Perempuan yang tangguh, perempuan yang sangat soleh, karena ingin suaminya punya keturunan, merelakan. Kalau zaman dulu ada budak, kira-kira jenengan merelakan enggak? Oh beda Pak, cuma Nabi. Kalau saya kan Abi. Nah maksudnya nyambung gitu. Maksudnya gini, bukan begitu. Setidak-tidaknya monggo kita jangan sampai mementingkan diri kita. Suami pengen, kalau memang maksudnya untuk kebaikan, bukan terus nikah, bukan. Kebaikan apapun kita dukung, selama itu tidak melanggar aturan Allah. Jangan malah regol-regoli. Berdoa. Nabiullah Ibrahim ingin punya keturunan karena kodarnya Allah, sampai berdoa. Istri Siti Sarah, akhirnya Nabiullah Ibrahim memperistri Siti Hajar. Memang belum punya keturunan, berdoa, tapi tidak bermusuhan. Inilah kehebatannya. Makanya kita tidak boleh memusuhi. Kalau sesuatu yang betul-betul itu prinsip. Nah, kalau memang itu penting untuk keluarga kita, ya enggak kita membantahnya.
Misalkan Bu, ini ada uang 100 juta. Go, suka, oh, gak apa-apa toh. Umpama, umpama Gus Sewu, dengan yang ngono mungkin. 100 juta. Ini kita simpan untuk anak-anak kita besok. Kira-kira jenengan setuju betul? Padahal jenengan kepingin gue beli cincin, beli kalung, beli anting, gelang. Pengen buatin jenengan? Pengen. Padahal dipesan sama bapaknya nanti 100 juta untuk anak-anak kita. Karena nanti butuh biaya, misalkan murah mungkin Pak 100 juta. Maksudnya ngeten, maksud kula sesuatu yang penting kita untuk suami yang memang betul menginginkan itu, mari kita dukung. Jangan malah mumpung ngebel duit hati senang walaupun uang hilang. Wah, bahaya itu nanti. Bahaya toh. Iya, berarti sudah berkhianat dengan bapak atau suami. Alhamdulillah. Manakala sudah berbohong, itu yang saya ingin, yang tak masuk itu seperti itu. Kok wis berani berbohong, nek dalam tanda-tanda orang munafik itu apa? Ayatul munafikun salasun wa idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khona. Tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. 1, berkata wa idza hadasa kadzaba. Ngomong nek berkata itu dusta. Kok jenenge dusta itu napa Bu? Bohong. Gorok, ngapusi. Jangan mudah kita untuk berbicara bohong. Kita orang beriman kok sampai mengingkari, mendustai dengan Allah. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji ingkari. Wa idza tu'mina khona. Manakala dia dipercaya, dia malah berkhianat. Itulah kita hindari tuh, ibu-ibu. Ya, jangan sampai apalagi dengan pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, karena kita harapan kita, dambaan kita, keluarga kita, anak-anak kita nanti akan selalu hidup bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sehingga monggo Siti Saro, Siti Hajar ikhlasnya berdoa selama bertahun-tahun Ibu. Nih, Siti Saroh yang tadinya wis nek saiki kan mesti dicibiri. Wis diloke apa iki nek tapi tidak putus untuk berdoa memohon pada Allah. Usia 90. Siapa yang menyana dan menyangka? Tidak menyana. 90. Ini belum enten 90. Sudah. Oke, ya gambarkan seperti itu. Tapi insya Allah berbeda. Kalau Allah mengendaki, tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Makanya jangan putus asa, jangan, kan dalam Quran innal insana khuliqa halu. Apa? Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah selalu apa? Berkeluh kesah,
berkeluh kesah memang betul. Kita diciptakan oleh Allah itu memang sering mengeluh, dungo sithik, dungo kesel sithik, ono masalah sithik, sampai adalah hilang barangnya sambat, duwe barang sambat, opo-opo tapi yang harus kita sambati siapa? Inilah Siti Saroh, Siti Hajar yuk sampai memohon pada Allah doanya. Satu, keinginan Nabiullah Ibrahim punya keturunan. Sehingga manjada, siapa yang sungguh-sungguh, inilah doa kita itu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita tidak mudah putus, tidak sering sering mengeluh nih, ya akhirnya jadinya apa? Ya hatinya itu akan betul apa yang dikeluhkan itu terjadi. Iya. Kesel, waduh banget kok abote koyo ngene. Jadi berat beneran. Nah, misalkan delalah ini kan pas mau apa? Ono kurban, idul kurban ya. Terus bayar sekolah. Gitu ini bareng. Kebetulan. Ya betul. Gini besar itu kan banyak pernikahan. Ya, hari ini daftar KUA ini wonten 56. Luar biasa. Panen sumbah. Nggih, sak kapane won. Aduh. Saya enggak masalah. Betul, luar biasa. Niki banyak sekali masalah, banyak sekali kebutuhan kita. Bismillah, selama kita jalani dengan baik keikhlasan, contohnya Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, Siti Saroh, Siti Hajar, selalu tetap untuk beribadah pada Allah, selalu ingin memohon pertolongan pada minimal. Ya Allah mudahkanlah. Tadi kita senandung doa lagi. Ilahana, ya ilahana, ya sirlana umurana. Ini doa kita mohon pada Allah, semoga dimudahkan segala urusan kita itu banyak, rasa dihitung. Ning insya Allah nanti dalam dunia, urusan dunia juga urusan agama. Insya akhirat itu nanti kita menanamnya di mana? Akhirat itu ditentukan di mana, Bu? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah menentukan tanaman kita nanti di akhirat. Berarti dunia ini selama kita di dunia, kita tanam, kita usahakan untuk nanti bahagia di akhirat. Akhirat gak akan bahagia. Neng dunia nih kita itu santai-santai, nggak pernah untuk mencari nanti di akhiratnya. Wis dunia ya dunia, akhirat ya tidak bisa. Okay? Dunia ini menentukan kita nanti di si ngelakon ini sinten kita loh. Ya kita ini nanti yang menentukan nanti bahagia di akhirat, ya kita. Dan siapa yang akan bahagia akhirat? Ya kita. Berarti ya. Makanya doanya gimana, Bu?
Rob hafal ibu-ibu saja. Ya bisa tak apal keji, apalane guru. Jangan sepelekan hal yang kecil. Ayo, ampun sepeleke. Isane guru kuwi justru itulah yang betul-betul dibaca mulai bawa sampai sing ngoke. Dengan dia bisa dan yakin cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Luar biasa. Itu sudah lebih dari yang doa panjang-panjang sing neko-neko. Nah, makanya sapu jagat itu nyapu sak jagat. Apa isine jagat ini? Itu. Iya, Rabbana atina fid dunya. Baik semua urusan, baik ning dunya ini apapun jadi baik. Nah, Bu, jangan sepelekan isone gur kuwi. Enggak apa-apa. Justru itulah. Karena apa? Itu wis Rabbana atina fid dunya hasanah. Ning dunyane apik, ning akhirate ya kita kan hidupnya dua. Dunya apik, ini insya Allah kalau kita betul-betul doanya dengan kekhusyuan kita, kan yang penting khusyuk. Jadi Bu nggih, sinoso dibaca Gur isane Gur kuwi. Ning saya yakin Permata Lansia Bendosari wis luar biasa. Tidak hanya itu, wakeh dungane sing apal ya si. Enggak apa-apa. Lama-lama nanti akan terbiasa dengan ini. Insya Allah PPT itu kan nggak masalah itu. Oh itu doanya dari Rasulullah juga, gitu. Dan nggak salah. Sehingga jangan sepelekan misalnya guru itu, ya nggak apa-apa. Dengan mantap, dengan hati yang betul-betul mohon pada Allah. Saking urusan, ya. Tapi boleh kok dengan minta apa diperinci, boleh bebas aja nggak apa. Ini itu sudah menyeluruh. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul bahwa di bulan Dzulhijjah ini monggo kita amal yang terbaik yang dicintai oleh Allah adalah untuk melaksanakan udhiyah, untuk kurban. Ya, berkurban. Kalau kita kembangkan makna kurbannya, ya kalau syariatnya jelas. Ning monggo, kalau kita kok nggak mampu untuk secara syariat, ya minimal kita ya untuk berkorban untuk mengabdi pada Allah. Ya setidak-tidaknya karena itu bagian dari kenikmatan, kebahagiaan kita. Ya, dalam apa yang pendapat Imam Syafi'i itu, di mana di bulan Dzulhijjah tanggal 10 Dzulhijjah dia kok punya mampu untuk beli kambing. Asalnya kambing sekarang harganya berapa? 3 juta guys. Hari itu punya uang 3 juta, itu sudah disunahkan mu'akkad untuk kurban. Sehingga saat itu nek didelok banyak enggak yang punya hari itu uang 3 juta? Ada yang nggak punya? Ya nggak dipegang, nggak punya. Cuman di mana? Nah, ono rekeningnya, ono investnya, ono di mana-mana. Ada di cincinnya, di kalungnya, di gelangnya. Bahkan lalu Rasulullah menjadi wajib. Ini ibu-ibu, Rasulullah wajib karena
inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini perintahnya Allah, dawuhipun Gusti Allah. Siapa Gusti Allah? Ya Rabbi kita, Tuhan kita. Nek merintahkan berarti ya menjadi. Lupa kan ada yang ya nggak apa-apa. Memang hukumnya karena ulama itu menjadi sunnah muakkad. Nek sunnah kuwi gimana Bu? Nggih. Nek tidak dilakukan tidak dosa tapi rugi Bu, karena usia kita, kesempatan kita itu kan tidak mesti akan terulang kembali. Belum tentu tahun ini wah aku tak kurban sesuk wae. Nah, delalah sesuk ora. Sesuk meneh. Apa silang nyawane to. Oleh kejam. Maksudipun sesuk ndelah kok yo sesuk meneh wae. Nah, sesuk meneh wae. Inilah namanya manusia. Kadang dihinggapi penyakit itu. Tapi ada juga yang begitu dia niat kurban dengan tiba-tiba bismillah, karena itu bagian bersyukurnya nikmat. Allah memberikan nikmat ini dihitung luar biasa. Nggak bisa, maaf ini cerita, barangkali sama cerita. Nggak bisa buang air aja berapa? Buang angin, maaf. Kalau di Sarjito itu sampai saudara itu 300. Kok murah? 700. Nggak bisa kentut itu di rumah sakit hampir 3 juta. Iya, kan sakit. Ora iso kentut dibawa. Iya, dibawa berobat ora iso kentut meneh. Akhirnya kan disuntik kali, Dok. Oknam neng rumah. Lah nggih no, nah sok jenengan nek biasanya kan di medis nggih. Riwayatnya opo kan diselidiki kenapa kok nggak bisa wis diobati apa itu yang itu kok nggak bisa kentut dikasih nek Jawane men apa nah macam-macam ada itu masih saudara. Saya tidak cerita tapi nggak nyata, betul terjadi. Sampai gimana caranya men bisa sampai jungkring. Nah, nggak bisa diobati, nggak bisa. Akhirnya dibawa ke Sarjito. Kan dievaluasi sampai di sana itu sampai 3 hari, 3 juta. Oh, nggak pakai asbes. Nah, terus gur iso napa? Panjenengan pendak dino berapa kali? 1 buang angin 3 jenengan nek itulah rezeki. Bisa buang angin itu juga rezeki. Neng nek jenengan bagikan neng kene kidok emoh. Ampun sampai nonton itu. Maksudipun jangan sepelekan buang angin. Nah, itu juga rezeki Ibu. Bisa sirkulasi angin. Hal yang itu rezeki itu terjadi betul-betul 3 juta loh. Nah, itu kan bagian nikmat kita. Syukurnya kita. Makanya nek yo ada orang begitu itu yo apa ora krungu mawon. Maksudnya nek ada buang angin rasa di sijine anggaplah
angin tok-etoke ora krungu. Mesake siji isin. Siji nek dinalokke isin lho nggih. Jane yo ora arep buang angin, tapi nek lansia itu nggak bisa harus maklumi. Ampun kok terus malah siji itulah rezeki kita. Sepele namun bersyukurlah kita itu penting. Okay? Sehingga mudah-mudahan kita betul-betul jadi orang-orang yang ahli bersyukur. Insya Allah bersyukur. Nah, makanya dalam hadisnya isma syikta, hiduplah engkau itu kepengen apapun hidupmu, berapapun, ingin seberapa umurmu, fa innaka mayitun. Pengen kamu hidup seberapa tahun, berapa umurmu, silahkan. Tapi ingat, pasti kita akan pasti itu. Risma sita fa innaka mayitun. Kamu ingin hidup berapa tahun, silakan. Jaga kesehatan, silakan. Jaga dengan pola makan, monggo nggak masalah. Tapi ingat, pasti kita akan ada batasnya. Pasti kita akan mati. Jangan sampai lupa, makanya hidup kita di dunia ini jangan sampai melupakan nanti kita itu pasti akan di akhirat. Penentunya di dunia. Makanya jangan sampai lupa ada kesempatan baik, kesempatan kita berbuat baik, jangan mudah Mas Aiki lansia permata, ada makanan jasmani dan makanan rohani. Wah, nikmat kita yang kita tujukan hidup jasmani sehat, rohani sehat, rohani kuat, jasmani sehat. Ini apa itu? Pernah korpori. Nah, bahasanya orang Jepang. Sakit Bu Ismu? Oke. Nah, itulah orang luar mengatakan. Maksudnya, insya Allah nek ruhani kita sehat, jasmaninya juga kan rohani tentunya. Nek atine sering sumpek, pikirannya butek, raut muka itu menjadi mungkin akan kusem, akan sumpek. Hati itu betul Ibu, nggak bisa dipungkiri. Makanya kan orang-orang sering loro hati, mangkelan itu kan wajahnya cepet dewasa. Cepet dewasa. Okay. Sehingga cepet dewasa itu maksudnya apa? Ya, itu akan kelihatan cepet ya dewasa. Okay. Karena apa? Karena kerja keras, wong mangkel itu dikirane nggak kerja, wong sampai ketemu wis langsung itu rival itu, wis langsung pasang kuda-kuda, pasang ingis apa, wis kerja keras. Beda dengan datang, assalamualaikum. Maaf ya, uangnya belum bisa saya kembalikan. Wah, nggak apa-apa. Ketemu lagi, maaf, belum sempat bawa uang tadi, lupa. Enggak apa-apa. Kan wajahnya bahagia. Ning ya terus akhirnya ya dikembalikan. Masa ngono terus suwe-suwe ya arep ngomong apa? Berarti lali. Nah, maksudnya bahagia atau kita buat hati yang senang, makanya jangan, kan sesuatu bisa dirembuk, nek memang belum ada ya kita bilang yang baik, maksudnya nggak usah jadi bingung pusing. Nah, bilang aja neng ya ora durung mengada
orang yang namanya saya tadi ngatur nek tergolong munafik kan diantaranya berbohong. Kalau mulai begitu muncullah yang namanya rohani yang enggak sehat. Nek rohani enggak sehat, jasmaninya akan melemah. Makanya kita diajarkan dalam agama apa Bu? Berprasangka baik dengan sesuatu yang ada dengan kita lihat kita. Pertama kita prasangkanya baik. Walaupun kok itu kurang nyaman, kadang kita nggak tahu maksudnya, belum tahu yang sebenar. Monggo berprasangkalah, dahulukan prasangka yang baik. Diajarkan dalam Quran itu kan kita untuk berprasangka yang baik. Jangan sampai digolongkan orang yang doni yang sebagian untuk yang berprasangka nggak baik itu. Dalam Quran Al-Qudus ayat yang ke-11 itu husnudzon. Nah, manakala kita sudah berpikiran positif, insya Allah ini kekuatan tubuh kita. Nah, doanya kan itu ya, apa? Kekuatan jasmani kita akan tumbuh. Nah, kita berpikirannya positif, jasmani kita akan muncul energi baru, kekuatan baru, sel-sel yang pembangun, sel-sel apa? Yang baik itu akan tumbuh. Namun manakala kita pikirannya wis negatif, elek, sing muncul dalam tubuh kita itu yang jelek. Makanya tubuhnya akan melemah, daya tahannya akan berkurang karena banyaknya yang dimusuhi, dipikir ya, banyak yang berpikiran negatif, nah cemas. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga boleh kita isma syita fa inna kama Rasulullah wa ahbib sayyi'ata tamhu. Ingat, cintalah engkau dengan sesuatu, pasti nanti akan berpisah. Cintalah sesukamu, sesenengmu, sakarmu, ning pasti nanti akan berpisah. Wa'mal sayyi'ata majziyun bihi. Beramalah, berbuatlah sekehendak hatimu, pasti nanti akan dibalas oleh Allah. Ini Rasulullah bersabda, hidup semaunya, berbuatlah kamu semaunya, pasti akan ada balasan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali sudah agak tidak connect, nggih? Ya, karena tak tengok sebulannya 1 jam. Jadi mudah-mudahan semakin usia kita bertambah, semakin bertambahlah barokah pada diri kita. Semakin usia kita bertambah, bertambahlah amal kebaikan diri kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dibahagiakan dunia, juga dibahagiakan nanti di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu permata lansia permata yang kami hormati. Barangkali kami matur banyak khilaf, banyak salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah di bulan Dzulhijjah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.